tanya nih, online shopnya apa Mbak Fit? Gitu. Mungkin aku cerita awal mulanya aja ya. Oke. Jadi pertamanya itu kan dulu sebenarnya berawal dari pandemi sih. Karena pandemi itu mengharuskan kita di rumah, nggak di Jogja kan. Nah jadi ya udah, terus online juga kan. Aku daripada nggak ngapa-ngapain kan, terus dan ya udah nggak tahu kepikiran aja itu mencoba menjual di Shopee. menjual mencoba ngotak-atik Shopee dulu, intinya masih coba-coba gitu loh, iseng-iseng aja. Intinya cuma buat ngisi kegiatan aja sih, soalnya apa ya, mungkin kalau kalian juga pengen itu, kalau dari aku kuncinya itu niat sama ada dorongan, terus juga ada aksinya. Jadi kalau nggak ada tiga-tiganya itu uh, saya cuman mimpi doang gitu. Nah jadi kan dulu awalnya ya udah cuman ngotak-atik aja kan, jualan itu. Nah terus semakin kesini itu aku kan semakin semakin banyak baca-baca dari kebetulan background kakak-kakak itu, mbak masku itu juga apa ya, berwirausaha gitulah. Jadi aku banyak belajar dari mereka, jatuh bangunnya kayak gitu-gitu, gimana ngatasinnya. Jadi ya udah aku kayak misal mengatasi kartu gimana kayak gitu-gitu, uh, aku banyak belajar dari mereka gitu loh. Jadi ya udah, pokoknya tuh awalnya doang, terus lama-lama pokoknya aku tuh pernah awalnya itu pas naik-naiknya, habis itu turun banget itu gara-gara kayaknya aku uas, kayaknya lagi uas apalagi ngurusi ini di kayaknya lupa aku. Nah habis itu udah gitu apa, turun-turunnya itu, nah di situ mendapatkan peluangnya itu, uh, aku yang menjual barang yang tidak dijual oleh orang lain gitu loh. Jadi kayak tampil aja gitu. Contohnya gini, uh, kalau kalian buka di Shopee itu, sebelumnya gini dulu. Tadi itu, jadi aku kasih ke teman-teman kalau berdagang sama berbisnis itu bertolak belakang, beda banget. Ada yang tahu nggak bedanya apa? Mungkin Pak Kasim. Gimana Halo, nih? Ada yang tahu nggak bedanya apa? Anak usaha, berbisnis ayo. sama berdagang. Dia nih anak usaha. Naura, ayo Naura. Baru aja join. Yang lain siapa sih anak usaha? Bedanya berbisnis sama berdagang. Oke, karena tidak yang menjawab, oke nggak usah. Jadi kalau berbisnis itu kita gini dulu, dagang dulu. Kalau berdagang itu ada barang A, kita jual, asal jual aja, yang penting kita untung. Berapapun komoditi mau banyak, asal jalan aja. Nah itu namanya dagang. Kayak dagang kayak gitu, itu masuknya dagang, bukan bisnis. Kalau maksudnya yang pedagang kecilan atau mungkin pedagang apa ya, makanan yang kira-kira maksudnya kayak toko kelontong, nah itu kan ada toko kelontong gede, nah itu dijual sama kan, harganya pasti pada pada sama, rata-rata sama kan. Nah itu namanya dagang. Jadi kayak cuma bahin barang dari produsen, terus kita jadi distributor, terus ada orang beli, kita dapat untung dari itu. Nah itu namanya dagang. Bisnis itu uh,
benar-benar terkonsep. Jadi kita mikirin nih dapat untungnya seberapa, terus nanti mikirin nanti semakin lama itu pajak pasti akan semakin naik. Nah, gimana caranya kita naikin harga tapi kita nggak rugi gitu loh. Jadi istilahnya kita contohnya kalau dari aku itu, misal dari Shopee itu, contoh bisnisnya itu kita nyiapin dari foto produknya, terus pokoknya disiapin bener-bener, terus disiapin judul produknya, terus habis itu targetnya siapa dan lain-lain. Pokoknya itu kita nggak cuma asal jualan gitu loh. Kita dapat. Jadi kalau ada istilah ya. Nah, terus ceritanya itu Shopee itu biaya adminnya itu semakin naik. Semakin hari semakin naik. Nah, bagi aku itu terlalu bermasalah karena memang aku nggak rugi-rugi banget gitu loh dapat potongan segitu. Nah, buat ada nih, jadi ceritanya di daerahku itu banyak banget yang punya online shop, tapi mereka sekadar menjual apa ya itu ceritanya kayak cuma berdagang doang gitu loh. Untungnya ambil 10.000. Nah, itu belum potongan adminnya misal 3.000. Terus semakin lama semakin naik ya, semakin lama semakin naik. Habis tuh kita nggak dapat untung. Karena pasti semakin lama Shopee akan ya berkembang lah. Itu. Jadi bedanya itu kalau dari berbisnis sama berdagang itu. Okay. Mungkin dari teman-teman ada yang ditanyain lagi. Aku mau tanya nih Mbak Fitri. Gimana? Jadi Mbak Fitri gimana sih cara milih produknya Mbak Fitri itu biar laku dan ngerasa percaya diri, oh ini barangku bakal laku. Padahal kan kayak ini kan kalian udah pada tahu kan kalau tokonya Mbak Fitri itu jual spray bed cover, sarung bantal kayak gitu ya. Itu dan tokonya itu udah star, padahal kan baru mulai pandemi ya. Itu gimana tuh Mbak? Jadi dulu itu kayaknya aku start seller tuh setelah 2 bulan mulai itu start. Nah, terus lama-lama jadi start plus itu kan. Itu karena penjualannya minimal tuh 1 bulan tuh 30. Nah, kalau dibilang apa tadi pede dengan daripada yang lain, itu bisa dibilang aku baru mulai pede itu waktu dari bulan Februari kemarin. Jadi sebelumnya tuh aku masih ngikutin pasar gitu loh, masih. Jadi aku itu pengen untung banyak. Jadi ada kalian pasti guna Shopee kan. Nah, itu pasti kalau kalian beli produk terus di bawahnya itu pasti ada kayak apa namanya produk yang lain yang serupa kayak gitu kan. Kayak rekomendasinya dari Shopee-nya gitu. Ya, nah itulah perang harganya. Terkenalnya di konsumen di Shopee itu bakal nyari harga yang paling murah. Tuh, tapi kan nggak semua loh, nggak semua. Ya nggak? Kalau aku gitu Meskipun sih. meskipun cuman 100 perak lah, 200 perak, 99 perak, nah itu benar-benar diperhatiin banget. Nah, aku kan nggak mau ya perang harga kayak gitu. Aku pengen gimana caranya konsumen itu membeli produkku dengan harga yang mahal, tapi ada barang lain dengan harga yang lebih murah gitu loh. Gimana caranya dia bisa milih ngeklik produkku. Nah, itu. Jadi kebetulan kan nggak tahu ya, mungkin karena online shop yang di sekitarku tuh orangnya udah tua-tua ya mungkin. Jadinya Ibu-ibu. Nggak mengikuti tren lah. Nah, itu salah satu contohnya mengikuti tren. Jadi kebetulan kan ya karena aku masih umur 20-an, jadi masih itulah tahulah apa yang disukai teman-teman. Itu kan biasanya suka spray-spray yang estetik gitu kan. Ya.
ya enggak. Nah Bener banget. itu kebetulan kan aku dapat produsen, aku udah kenal produsen, satu produsen itu yang aku langganan banget gitu loh. Nah dia itu alhamdulillahnya menyediakan kain itu dengan harga yang sama dengan barang-barang lain. Ini aku beli apa namanya, beli kulaane. Ini kulaane itu harganya sama, tapi yang jual harga berkali lipat. Itu karena ngikuti tren. Terus apa ya? Karena mungkin kalau anak muda mungkin nggak gas itu bahannya apa, halus apa enggak. Yang penting kan tampilannya kan. Ya udah, Yang penting estetikku. iya. Tapi itu ya udah deh, aku jualan itu bisa bisa ambil harga berkali-kali lipat tuh. Nah itu kayak istilahnya apa ya, mencari peluang lah, di mencari kesempatan dalam kesempitan, karena memang di sini persaingannya ketat banget. Kalau lokasi Shopee kalian ada di Klaten, nah itu isinya orang-orang jualan itu dengan harga yang murah itu, jadi kayak mencari peluang. Nah kebetulan karena penjual-penjual di daerah itu kan satu ya, jadi mereka tuh mikirnya spray yang estetik itu apa sih, itu kan gitu loh, beneran. Jadi mereka tuh tidak bahas, jadi kan kalau orang tuh sukanya yang batik-batik lah, bunga-bunga gede lah kayak gitu. Ya. Jadi kayak gitu, jadi mereka nggak jualan itu. Ya udah aku ambil deh. Jadi mungkin kalau di Klaten ini yang jualan itu mungkin bisa dihitung jari kali, yang estetik gitu. Gitu. Oke. Cari peluang. Oke, mencari peluang. Terus Mbak Hmm. Fit, gimana nih biar insight tokonya itu bisa mengungguli yang lain? Gimana ya? Kayak insight tokonya tuh tinggi. Mbak Fitri pasti juga nyari kayak di pasar di luar Shopee kan. Misal share, ini nih ada toko Shopeeku. Nah gitu tuh gimana tuh Mbak? Biar narik pelanggan nggak dari Shopee doang, biar masuk ke Shopee gitu. Oh ya. Ya itu perlu belajar. Perlu belajar. Makanya aku tadi bilang kudu niat. Itu uh, kudu niat itu. Makanya dalam aksinya tuh kita berinovasi terus gitu loh. Makanya aku banyak belajar dari, mungkin nanti bisa ditampilin PPT itu beberapa ngasih gambar-gambar dari apa namanya Instagram seseorang. Nah itu banyak banget memberikan apa ya, pembelajaran buat aku gitu. Itu apa ya, belajarnya itu ya dari YouTube, dari dari mana, belajar tuh dari mana gitu loh. Misal belajarnya tuh belajar apa, belajar cara menaikkan insight gimana, nah iklan biar nggak boncos tuh gimana. Itu cari di YouTube banyak kayak gitu-gitu, di Instagram tuh banyak banget kayak gitu, kayak misal timingnya harus yang tepat, atau ada iklan produk serupa, terus apa, terus itu apa namanya, voucher promo-promo kayak gitu-gitu. Itu salah satu hal yang bisa meningkatkan toko gitu. Oke. Sih. Dari teman-teman yang lain nih, ada yang mau tanya nggak? Ada yang Ada yang mau kepo tanya kayak nggak, anak gitu usaha kan? mungkin? Sama tokonya Mbak Fitri, sama gimana ngelola tokonya Mbak Fitri gitu. Nora, ayo mau tanya. Mau tanya gimana now? Tapi nggak izin on mic. Kenapa now? Tapi izinkan ke unmute ya, nggak apa-apa. Lagi ngetik. Oke. Mungkin sambil nunggu si Naura, tadi aku nambahin dikit ya, tadi yang pertanyaan Intan, bukan pertanyaan sih, pernyataan itu. Mbak Halo Intan sama Intan, Mbak Nanda.
Nah itu bagaimana cara yang jadi karyawan. Nah itu yang jadi masalah aku sekarang. Jadi dari usaha tadi kan itu yang paling penting itu harus punya tim. Jadi sesukses usaha itu. Kalau cuma untuk orang itu nggak bakal salah. Kalau orang itu memang pintar banget. Semuanya butuh tim. Baik itu bagian desainer, bagian pemasaran, bagian bagian packing lah dan lain-lain. Nah itu aku belum menemukan. Jadi kebetulan aku punya teman satu itu juga jadi tim aku. Jadi kayak aku tuh putus-putus, iya kah? Putus-putus tuh aku. Dikit sih putus-putusnya. Halo, udah belum? Udah. Putus-putus. Agak. Ya jadi gimana dong? Apa di aku doang? Di yang lain gimana? Ya itu Intan putus. Mbak Intan putus-putus. Halo. Masuk. Putus-putus. Oke, sebentar ya, no. Lanjutin yang tadi. Jadi memang perlu banget tim, dan itu tim yang harus satu visi, satu frekuensi, satu tujuan. Makanya aku nyari orang itu susah banget. Yaitu aku baru nemu temen aku itu, kebetulan dia itu lebih up to date daripada aku. Jadi dia pemakai TikTok lah, pemakai gitu-gitu. Intinya masalah sosmed tuh masih jagoan dia lah. Makanya alhamdulillah ketemu dia kebetulan teman SMA aku, jadi ya udah nyambung kan, ya udah akhirnya aku tuh aslinya punya toko tuh 3 toko online itu. Yang di Shopee ada 2, yang satu itu yang aku pegang itu, yang kedua itu temanku yang megang, terus yang ketiga itu Tokopedia. Mas betul nggak? Masih serius? Agak putus-putus Mbak. Agak Aduh. baru aja putus-putusnya. Baru aja. Gimana ya? Ya itu jadi dan gimana ya? Bukannya aku menolak ya kan? Jadi aku tuh memang belum siap meng-hire orang gitu loh, meng-hire. Jadi sebenarnya di Kopma itu aku juga udah banyak belajar tentang personal ya kan. Itu sedikit membantu juga sih. Mungkin suatu saat bisa kan. Jadi aku kan di personalnya dulu juga belajar mencari karyawan dan lain-lain itu. Tapi setelah direalisasikan dalam kehidupan itu tidak semudah itu gitu loh. Itu. Jadi aku masih harus banyak belajar. Nanti kalau aku udah lulus, kan sekarang masih apa ya, belum full time gitu loh. Jadi nanti suatu saat mungkin bisa. Terus pertanyaannya orang apa sih? Di awal buka toko itu perlu nggak sih baca gambar voucher di awal buka toko, bikin voucher. Oke, sebelum kita mau buat voucher kita harus mikir dulu dana voucher itu untuk kita. Jadi jangan buat voucher Mbak putus-putus Mbak. tertahu. Aduh, aku pindah ya. Coba aku pindah dulu ya. Oke. Buat yang lain, mau nyiapin pertanyaan dulu juga boleh. Nanti abis Naura langsung ditanyain aja.
Yang mau minta voucher ke tokonya Mbak Fitri juga boleh. Ya kali. Kalau Mbak Fitri boleh. Nama Shopee-nya apa Mbak? Oh, enggak sih? Bener nggak sih? Boleh dilihat-lihat dulu produknya. Masih putus-putus nggak? Nggak. Udah aku naik. Oke. Jadi pertanyaannya Naura ya. Perlu nggak sih ngasih voucher? Kalau awal buka toko, sebenarnya voucher itu apa ya? Yang penting kita ada budgetnya aja sih. Maksudnya jangan asal buat voucher tapi nggak ada budget gitu. Maksudnya bukan apa ya? Labnya itu kita bisa nutup voucher itu loh. Terus juga sebenarnya aku tuh nggak pernah buat voucher. Jadi kalau kalian minta aku nggak punya. Nggak tahu. Aku tuh nggak pernah buat promo, nggak pernah buat voucher karena menurutku terlalu ribet. Gak tahu sih, aku mungkin nggak sempet aja. Gitu. Jadi tapi awal-awal nggak pasti buat voucher. Voucher kan ada voucher toko, voucher produk, ada voucher apa namanya? Gratis ongkir. Voucher ikuti toko. Nah, gitu. Ada lagi? Ini Mbak ada yang tanya. Nama Shopee-nya apa? Boleh dong. Dikasih tahu sambil Iya, itu udah cerita-cerita. benar. Oh, bener. Jualan Udah apa benar. aja, Mbak? Jualan apa aja? Apa ya? Buat yang ini baru aja gabung kalau Kebutuhan belum. rumah tangga. Kebutuhan rumah tangga. Jadi, oh ya, kalian mungkin selain aku, kalian nanti bisa tanya-tanya ke Mas Dika itu. Dia juga ada Shopee. Nah, bedanya aku sama Mas Dika itu, aku itu jualan barang yang dibutuhkan orang. Kalau Mas Dika itu jualan barang yang menjadi hobi orang. Jadi mungkin strateginya aku sama Mas Dika itu beda gitu. Nah, kalau tanya voucher itu bisa Mas Dika itu. Dia itu sering ikut flash sale, terus apa sih? Pokoknya banyak lah. Nah, kayak gitu-gitunya. Jadi gimana ya? Kenapa aku nggak buat promo dan lain-lain itu juga karena apa ya? Karena tanpa iklan juga kan gitu. Karena kan kebutuhan gitu. Kecuali nanti kalau pas aku lagi turun-turunnya itu ntar aku bikin gitu. Nah, kalau Nah, Mas Dika itu bikin terus kayaknya. oke, Mbak Fit. Tadi kan sempat Mbak Fitri bilang masa pas turun-turunnya itu pas Mbak Fitri UAS kan. Nah, gimana itu Mbak Fitri tetap pelanggannya nggak hilang dan bisa naik lagi dari keterpurukannya itu gimana? Ya itu jadi kan aku mulai turunnya itu pas uas itu kan Desember itu ya. Nah, terus aku mulai naik itu bulan Februari. Di situ aku apa ya? Ya itu nyari peluang itu caranya. Cari peluang kira-kira yang nggak dijual orang lain tapi bisa aku jual dengan harga yang tinggi gitu. Ikuti tren, terus kayak gimana ya? Jualan barang yang orang tuh rela beli harga segitu gitu loh. Kayak juga kayak yang dijual Mas Dika itu kan barang-barang hobi ya. Maksudnya itu Betul. kesukaan seseorang, bukan kebutuhan. Jadi strateginya pun juga beda. Mungkin kalau aku sering kayak gitu nggak bisa gitu. Karena
Ya itulah contoh jenis Shopee gitu, masih banyak lagi barang-barang gitu. Oke. Buat yang lain, boleh nih. Ada yang mau tanya lagi? Rizky. Oh, Rizky. Disuruh tanya. Dulu pas magang sering aku tunjuk. Indu, tanya Indu. Mungkin bisa ditampilin slide-nya aja, Chris. Oke. Kalau belum ada yang tanya. Aku tanya itu loh Mbak. Oh, itu ada. Oh iya. Iya, sambil ditampilin slide-nya aja. Bakar ulang bisa diskon nggak ngotak, cuman buat naikin harus nggak cocok banget. Jadi zaman sekarang itu perang harga itu udah nggak zaman. Perang harga itu kayak misal gini, aku punya toko, si lu punya toko. Nah, yang jualan apa ya? Jualan baju. Si Windu harganya 30.000. Aku cari peluang, harganya tak turunin jadi 2.900. Si Windu nggak terima, nurunin 2.800. Aku nggak terima, turunin terus kayak gitu. Nah, itu perang harga itu juga merugikan kita semua gitu loh. Jadi kalau awal-awal mungkin menurutku harusnya itu ya, kalau masih pemula itu kita memperbaiki dekorasi toko, terus deskripsi toko, terus deskripsi produk, judul produk, terus gambarnya di foto produknya itu di bagus itu. Jadi nggak main curang kayak gitu. Ya emang sih kalau udah di dunia luar itu nggak bakal ada yang apa ya, ya itu tuh sah-sah aja gitu loh mau perang harga. Tapi kan kalau kita ngikutin arusnya perang harga dari awal, nanti sampai akhir kita juga rugi sendiri gitu. Terus mungkin bisa di next apa terus nah itu tadi kan aku cerita beberapa capture apa ya, screenshotan dari Instagram. Mungkin kalau kalian pengen belajar itu bisa dari situ. Kayak tempatnya. Next PPT-nya. Ngopi. Kan masih lagi dah. Di aku masih slide pertama. Ya aku juga. Kelihatan nggak sih? Kayak mungkin bacain ya. Pintar itu relatif, seller akan apakah harus pintar, harus yang satu. Jadi pada kenyataannya nanti tetap ya memang sih IPK itu mungkin bagi untuk masuk perusahaan itu menjadi syarat pertama, bukan syarat utama. Jadi minder. Terus yang penting saja, karena kalau saya nggak pintar bisa kok hire. Jadi banyak nih bos-bos yang apa ya, keahliannya cuma bisa memimpin, memerintah. Nah itu, tapi kalau masalah action dia nggak bisa. Nah itu dia harus cari orang sih. Terus kalau usahanya masih kecil, berusaha untuk menjadi seller yang cerdas dan pintar cari peluang dan mampu membangun jaringan pertemanan seluasnya. Karena faktor yang dapat memper scale up selain uang pertemanan.
Jadi, sorry ada suara. Jadi rumusnya kalau nggak punya modal harus mau bangun banyak pertemanan. Kalau masalahnya kedua hal tersebut, uang plus pertemanan nggak ada, ya harus mau meningkatkan skill. Karena dengan memiliki skill, biasanya uang dan pertemanan akan hadir. Jadi kesimpulannya pintar itu nggak harus, yang penting harus mengambil peluang dan memilih jalan adalah hal yang terbaik dengan menyesuaikan kondisi kita. Jadi ya tadi kan aku udah banyak cerita tentang mencari peluang kayak gitu. Mencari peluang, habis itu juga harus punya tim. Gitu sih. Kalau tanya dulu aku kebetulan dimodalin gitu. Dimodalin, jadi target pertama ya mengembalikan modal itu dulu. Ya alhamdulillah sekarang udah lunas, jadi tinggal mencari keuntungan itu. Gitu. Alhamdulillah. Jadi slide-nya ada yang ditanyain nggak? Tahun guys. Yuk, yang mau tanya lagi boleh banget. Mbak mau tanya. Oh ya itu. Oh ya gimana? Jadi kan Mbak Fitri sempat nyinggung modal gitu ya Mbak. Terus kalau boleh tahu dulu modal pertama itu nyampe berapa Mbak buat usaha itu? Makasih. Dulu. Oh ya, boleh. Dulu modal pertama itu 17 juta kayaknya. Itu dari saya lupa. Dari mbakku itu 12 atau 11 aku lupa. Enggak 11. Dari bapakku 6 juta. Udah itu. Itu modal awalnya itu. Kebetulan barang yang aku jual itu nilainya besar. Yes. Nah, terus jadi kalau misalkan gimana? Lanjut dulu aja. Jadi kalau misalkan kalau jualan barang yang kecil-kecilan, barangnya masih under 30k itu masih modalnya nggak bakal habis gede itu sih. Kebetulan kan aku dulu gede banget ya, karena barangnya tuh satu itu bisa minimal 50.000 lah tuh gitu. Terus ada lagi tadi. Terus gini Mbak, di awal Mbak Fitri itu berani ngambil modal sebanyak itu dan Mbak Fitri itu udah langsung ada bayangan, wah ini usahaku bakal jadi gede berkembang gitu, apa gimana Mbak? Apa ada rasa jadi nggak ya gitu usahanya gitu Mbak? Makasih. Oh ya. Kayak jujur dulu nggak pernah berekspektasi segitu. Jadi sebelum dikasih 17 juta itu, sebelumnya tuh aku cuma dikasih, awalnya tuh aku memang tidak modal gitu. Tidak modal, jadi sekedar ngambil barang orang, ngambil gambarnya orang, aku jual. Jadi kalau ada orderan baru aku beli gitu loh, dengan pinjem modal cuman, misalnya kalau ada pesanan 1 spray, nah itu aku cuman pinjem uang buat beli 1 spraynya itu aja gitu loh, jadi nggak langsung segitu banyak gitu. 1 spray cuman 1-2 kayak gitu. Nah terus tiba-tiba dulu awalnya tuh aku jualan di Facebook. Nah dari Facebook tuh aku tarik ke Shopee gitu loh, jadi orang-orang di Facebook itu yang mau beli langsung aku kasih linknya Shopee. Nah itu salah satu cara untuk meningkatkan pembeli di Shopee gitu. Caranya dari Facebook itu kalau mau order kasih Shopee-nya gitu. Itu caranya salah satunya. Nah itu aku ingat banget dulu orderan pertama paling banyak itu orang beli 25 spray. Itu kan habisnya sekitar 3 jutaan kan. Nah terus ya udah aku dipinjami 3 juta itu, terus tuh orangnya lunas kan, modalnya aku kembaliin, maksudnya aku cuma ambil untungnya aja gitu loh, gitu. Udah nggak punya utang siapa-siapa,
Habis itu lama-lama aku ditawarin modalnya itu gitu. Dan awalnya pun aku berdua masuknya sama mbak aku gitu, 2 toko. Itu modal 17 itu buat kita berdua gitu. Terus lama-lama sendiri-sendiri gitu. Jadi memang langsung ujuk belas gitu. Makanya aku melihat ada peluang, jadi aku berani aja gitu. Oke, Mbak Fit. Itu Boleh dong tanya. Dari benar. modalnya Mbak Fit tadi itu, boleh dikasih tahu nggak omsetnya per bulan berapa? Aduh, malu aku. Eh, mungkin mungkin yang tahu TikToknya, TikTok loh. Berarti punya TikTok? TikTok. Tapi yang bikin enggak, itu tapi yang bikin temanku. Makanya aku tadi cerita. Oh, Mungkin kalau aku nggak ketemu temanku, aku nggak bakal bikin kayak gitu. Maksudnya dia itu yang cukup membantuku gitu loh, masalah pemasaran itu. eh Gimana ya, aku malu. Pokoknya dulu itu cukuplah buat beli baju. wah, lumayan. Eh, ya dulu Dengan itu awalnya kayak cuma buat ngisi-ngisi juga waktu bisa dapat omset segitu. ya dulu itu kan berapa ya, omset itu, kalau omset, bedain omset sama laba loh ya. Kalau omset itu masih masih untungnya yang kotor, harga kotor. Nah itu dulu itu berapa ya, 17 kayaknya 1 bulan. Mantap. Nah itu dulu, maksudnya pas sebelum uas habis itu, habis uas tuh aku turun. Habis itu sekarang udah naik, alhamdulillah. Iya Alhamdulillah. segitu. Mm. Itu kan omset ya, jadi labanya nggak segitu loh ya. Oke. Ada lagi nih teman-teman yang mau tanya ke Mbak Fitri. Yang siapa tahu ada yang mau buka Shopee, buka Tokped. Cuma Mau tanya, katanya di itu next. kalau Mbak Gimana itu? Terus kalau Mbak Fitri itu berarti sekarang jadi kayak punya stok barang di gudang sendiri gitu ya Mbak? Nggak lagi ambil terus jual, ambil jual gitu. Berarti sekalian pulaan banyak, terus baru dijual kan Mbak? Apa gimana iya, sistem tokonya Mbak Fitri? jadi makanya kan dulu tuh kan aku masih ambil, terus uang 17 itu aku buat stok, jadi aku punya stok di rumah gitu loh. Nah itu aku pulaannya biasanya itu sih, jadi diantarin ke rumah gitu loh. Itu 1 minggu tuh uh, bisa banyak banget pokoknya. Ya yang Berarti penting tuh bisa boleh tanya, muternya aja sih, muterin gimana. ini tanya sebagai penjual juga, eh, pemilik toko juga gitu. Nah, sebagai pemilik toko maksudnya. Nah, aku mau tanya, misal toko Shopee kita. Nah, pas awal-awal ngeluarin produk tuh banyak yang beli, tapi kita belum ngisi stok lagi dan stoknya masih kayak gitu yang peminatnya nggak terlalu banyak dan otomatis kan tokonya sepi. Nah itu ngaruh nggak sih Mbak, kayak di keberlanjutannya tuh ngaruh apa nggak? Aku kok nggak nyambung ya, ulang. Misal ya, misal ya ini maksudnya aku jual A, kok A, ya barang lah pokoknya intinya. Nah, apa rame itu yang beli. Nah, terus lama-lama kan stoknya habis tuh. Nggak habis cuma habis. Nah, terus yang minat yuk
sedikit gitu loh. Nah, kita tuh kayak udah diam nungguin orang beli gitu tanpa apa nyari insight. Nah, itu tuh ngaruhnya tuh apa nggak di toko kayak tokonya melorot kayak apanya gitu. Betul nggak? Oh, jadi kita kayak nggak nambah stok gitu. Gimana? Oh, Iya. malah. Jadi toko kalau gini, kalau kita memang benar-benar serius itu apa ya? Jangan sampai. Jadi kita kudu apa? Sering-sering update stok kayak gitu. Karena gimana kayak gitu, kayak momennya udah naik kayak gitu, terus nggak ada stok kan, ya orang kecewa kan pastinya. Iya sih. Nah tuh mempengaruhi banget. Jadi oh ya, jadi sebelum kalian yang jual sapi mungkin tahu ya ada gambar mata itu di produknya, gambar mata. Ya, ya. Yang Nah dilihat. itu viewer yang melihat produk kita. Nah itu kalau bisa setiap hari itu naik terus, paling nggak stabil lah, jangan sampai turun. Karena gini loh logikanya, kalau nggak ada yang lihat siapa yang mau beli kita tuh loh. Paling nggak kayak gini misal aku contohnya gini kan, kemarin aku baru tahu temanku tuh yang cerita kalau warna lilac tau nggak? Ya, ungu-ungu gimana Itu kan gitu. baru ngetren, ya baru ngetren. Ada siapa sih artis saya kayaknya itu ada bikin lagu judulnya lilac kayak gitu. Nah itu kita cari peluang di situ. Harganya tuh aslinya sama, maksudnya dari produsennya. Nah makanya kita ngikuti tren itu buat produk baru dengan apa ya, judul itu yang bisa apa ya tuh dicari barang gitu. Misal ada warna marun sama lilac. Nah yang ngetren tuh lilac itu, ya udah kita push di situ, push lilacnya tuh bikin produk baru. Nah terus kita naikin terus viewernya, kira-kira pecah telurnya tuh bakal viewer keberapa. Nah kemarin tuh aku viewernya 200 kayaknya, 200 tuh baru ada yang order. Kan kalau dipikir gini, orang mau beli kalian biasanya itu nggak sih, beli produk yang belum ada yang terjual itu kira-kira percaya nggak? Percaya. Kalau aku percaya. Kalau aku tuh tipe pembeli yang itu melihat ulasan terus banyak gitu. Aku kalau ada yang barang belum terjual itu aku ragu-ragu. Makanya kita waktu membuat produk itu kita juga posisikan sebagai pembeli, kira-kira orang mau beli nggak ya, produk yang belum ada terjualnya kayak gitu-gitu. Jadi Oke. kayak meyakinkan pembeli gitu. Oke, berarti emang pasar pengaruh banget ya. Bagus banget nih ceritanya Mbak Fitri soal toko-toko dan motivasi-motivasi juga. Dari Mbak Fitri sendiri, ada sepatah dua kata buat Popma aja. Sebentar, sebelum itu tampilin itunya dulu aja sampai selesai. Nah itu mungkin kalian bisa baca sendiri ya. Nah bentar Oke, ini bisa nih dibuka di Instagramnya cerita Om cerita Botak. Om Botak. Ini quotes-nya bagus-bagus banget. Oke. Nah ini yang pokoknya kalian baca sendiri aja. Aja. Nah itu mungkin kalau pesan buat Pokma, aku mau tanya, ada yang ditanyain lagi nggak dari Pak Ketum mungkin, atau dari bidang usaha? Izin tanya Mbak. Ya, Pak Arik. Mungkin tadi udah dijelasin atau gimana, aku baru gabung beberapa yang lalu.
Oh ya, Gini Mbak, kalau kita membuat bisnis baru kan di marketplace itu kan baru. Nah itu gimana sih Mbak caranya membangun kepercayaan dari konsumen? Itu kan salah satunya ada followers sama ini kan yang terjualnya itu kan. Nah itu gimana sih Mbak caranya followersnya banyak terus yang terjualnya ini juga bisa banyak, itu oke, bisa membuat kepercayaan konsumen itu. Terima kasih Mbak. sama-sama. Jadi mungkin ini kalian sekalian pesen buat usaha kosme yang online mungkin ya. Eh, Pertama, kan ini ceritanya kalian kayak mau membangun usaha yang baru, gimana membangun kepercayaan mereka. Nah itu kan caranya, actionnya itu dekorasi tokonya diperbagus, judul produknya diperbagus, dilengkapi, terus gambarnya yang menarik. Gambarnya jangan sama kayak yang lain. Kalian waktu ngedit gambar itu posisikan sebagai pembeli. Kira-kira aku tertarik nggak ya kalau gambarnya itu kayak gini? Tuh dekorasi toko penting banget. Jadi orang tuh bakal percaya gitu loh meskipun terjual. Itu deskripsi produknya juga diperbaiki. Nah itu semua harus dilakukan oleh orang-orang yang memiliki satu frekuensi. Ceritanya kan kalau aku awalnya tuh satu orang. Nah, satu orang otomatis pemikiranku sendiri ya. Jadi ya aku nggak perlu diskusi sama orang lain gitu loh. Masalah memutuskan itu diskusi. Oke lah, gimana baiknya, gimana. Tapi untuk actionnya kan tetap aku sendiri. Nah, karena kalian itu berbanyak, jadi perlu timnya itu yang solid gitu loh. Kalian perbaiki dulu kita tuh sama-sama, ini tuh usaha kita sama gitu. Jadi harus kerja sama gitu. Intinya jangan sendiri-sendiri lah istilahnya. Karena kalau dari aku itu tapi nggak tahu ya, mungkin buat yang lain. Kalau dari aku itu satu toko diperbaiki dulu, baru kalau satu toko itu udah berkembang, baru buka cabang begitu. Terus kalaupun setiap misal di bidang lain ya, usahanya tuh nggak di online shop atau maksudnya kan kalau kemana tuh banyak banget ya usahanya ya. Nah itu kalau bisa itu satu usaha itu nggak cuma satu orang gitu. Jadi ada teman untuk berpikir bersama untuk memutuskan itu gitu. Jadi garis besarnya mungkin lebih ke kalian jadi saling terbuka lah. Ini tuh kita satu tujuan untuk memajukan usaha Koma. Targetnya apa? Targetnya menarik anggota atau targetnya mencari uang? Kalau mau dua-duanya ya, kalau aku kan nggak menarik anggota ya, mencari uang ya. Jadi nggak begitu sulit. Kalau kalian kan menarik uang dan mencari anggota. Jadi ya itu dari SDM-nya, SDM itu penting banget soalnya. SDM itu diperlukan buat mengerjakan aksinya itu. Jadi SDM-nya dibagi dulu. Gitu. Kalian satu visi, satu frekuensi kayak gitu. Jadi satu tim kerjasama, nggak jalan sendiri-sendiri gitu. Nggak cuma bidang usaha semuanya. Gitu. Pesanku ya. Maksudnya soalnya aku udah merasakan membuat satu toko supaya toko itu berkembang tuh ini hitungannya aku 1 tahun sih gitu loh. Jadi kalau ada, apalagi kalian mendaftarkan juga
belajar kan ya, belajar tentang berwirausaha lah gitu. Jadi diingat-ingat lagi kalian masuk tuh pengen apa kayak gitu. Jadi itulah SDM-nya diperbaiki untuk biar punya satu tujuan gitu. Jadi kalau dari awal itu udah diperkuat, kalian timnya tuh udah diperkuat, nanti setelahnya itu mau beraksi kayak gini-gini itu saling mendukung gitu loh, nggak ada yang saling bersaing gitu. Oke. Makasih banget, bagus banget saran dari Mbak Fitri buat Kopma pada umumnya dan apalagi buat usaha pada khususnya ya nggak Mbak Fitri? Oke, ya. Oke.